Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Bersama saya Ade Sutisna. Dan tujuan dari pembelajaran ini adalah bahwa kalian itu diharapkan dapat menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Tapi sebelum dibahas lebih jauh, silakan kalian subscribe terlebih dahulu untuk channel Abah Sufis. Nanti di channel tersebut kita akan banyak belajar tentang konsep-konsep ilmu ekonomi yang akan kita coba pelajari selama 1 tahun ke depan. Nah, sebelum berbicara tentang pendapatan nasional lebih jauh, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu dari segi definisi tentang pendapatan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan nasional itu terdiri dari 2 kata, yaitu kata pendapatan dan kata nasional. Kalau misalkan kita berbicara tentang pendapatan, maka pendapatan itu bisa diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima atau dimiliki. Itu namanya pendapatan. Nah, kalau kita berbicara nasional, yang kebayang adalah ini berbicara tentang masyarakat satu negara. Sehingga kalau misalkan kita coba gabungkan antara pendapatan nasional, bisa diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima atau dimiliki oleh masyarakat satu negara. Masyarakat yang mana? Ya masyarakat banyak gitu kan ya. Baik itu ada masyarakat konsumen, ada masyarakat yang berperan sebagai produsen, ada masyarakat yang berperan dari pemerintah gitu kan. Ada juga masyarakat luar negeri, ada masyarakat yang dia itu berperan sebagai investor, ada masyarakat yang dia itu sebagai pemilik produksi dan lain sebagainya. Nah, semua uang yang mereka miliki itu kalau misalkan digabung itu akan menjadi pendapatan nasional. Contohnya gini aja lah logika. Kalian pasti memiliki uang. Kalau misalkan uang kalian digabung dengan teman kalian, maka akan menjadi pendapatan kalian dengan teman kalian. Kalau misalkan uang kalian digabung dengan teman satu kelas, maka itu akan menjadi pendapatan kelas. Kalau misalkan digabung satu sekolah, maka itu akan jadi pendapatan sekolah. Kalau misalkan masyarakat satu kabupaten digabungkan uangnya, maka itu akan menjadi pendapatan kabupaten. Nah, kalau misalkan satu negara digabungkan, masyarakat satu negara uangnya digabungkan, maka itu yang kita sebut sebagai pendapatan nasional. Tentu para ahli memiliki pandangan berbeda dalam mendefinisikan pendapatan nasional. Hanya saja pada dasarnya pendapat-pendapat mereka itu terkerucut menjadi 3 pendekatan. Yang pertama, dilihat dari pendekatan pengeluaran. Nah, dilihat dari pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional itu diartikan sebagai sejumlah pengeluaran para pelaku ekonomi pada suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Seperti yang kita ketahui bahwa uang yang dimiliki oleh masyarakat itu pada dasarnya pasti akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, baik itu untuk membeli barang, baik itu untuk memanfaatkan jasa tertentu. Maka uang tersebut, uang yang dimiliki oleh masyarakat pada dasarnya akan digunakan untuk itu, gitu ya, untuk memiliki barang dan untuk memanfaatkan suatu jasa seperti itu. Maka uang yang mereka keluarkan kalau misalkan digabungkan itu akan menjadi sejumlah pendapatan nasional. Itu dilihat dari pendekatan pengeluaran. Nah, berbeda lagi dengan pendekatan yang kedua, yaitu dilihat dari pendekatan produksi. Menurut pendekatan produksi, bahwa pendapatan nasional itu diartikan sebagai sejumlah nilai produksi atau output nasional, baik itu dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk jasa, yang dihasilkan masyarakat satu negara dalam 1 tahun tertentu yang dinyatakan dengan nilai uang. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan pendekatan pengeluaran. Kalau misalkan tadi dilihat dari konteks dia mengeluarkan uangnya, kalau misalkan pendekatan produksi ini dilihat dari konteks industrinya. Jadi uang yang diterima oleh industri, baik itu industri barang maupun industri jasa, itu kalau misalkan ditotalkan, itu akan sama jumlahnya dengan uang masyarakat atau pendapatan nasional. Sehingga dari pendekatan produksi ini dilihat dari konteks produksinya, bahwa pendapatan nasional itu diartikan sebagai sejumlah nilai produksi atau output nasional yang diproduksi suatu negara baik dalam bentuk barang dan jasa, gitu kan ya, dalam waktu 1 tahun yang dinyatakan dengan nilai uang. Ingat, di sini tidak dinilai dengan jumlah barangnya, tetapi dilihat dari sejumlah uang yang diterima dari hasil penjualan produksi tersebut, gitu kan.
Nah, sehingga kalau misalkan kita ingin tahu uang masyarakat Indonesia itu berapa, itu cukup kita tahu berapa uang yang diterima atau berapa hasil penjualan dari setiap industri yang ada di Indonesia. Daripada kita ngitung satu persatu masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tentu itu akan lama dan akan sulit sekali. Sebenarnya ya kita cukup datang aja ke perusahaan-perusahaan, kira-kira mereka nerima uang berapa dari masyarakat. Nah, ketika misalkan kita tahu dari industri A, B, C nerima uang berapa aja, gitu kan, ketika kita totalkan, maka totalnya juga akan sama dengan pendapatan nasional atau uang masyarakat tersebut. Itu dilihat dari konteks pendekatan produksi. Jadi tadi dikeluarkan uangnya, gitu kan ya. Nah, dari segi produksi itu dilihat dari berapa penjualan yang diterima oleh produsen. Nah, yang ketiga, itu bisa dilihat dari pendekatan penerimaan atau pendapatan. Ada yang mengatakan pendekatan penerimaan, ada yang mengatakan pendekatan pendapatan. Nah, menurut pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai sejumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara atas penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini dilihat dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat para pemilik faktor produksi. Ya, seperti kita mampu bahwa tadi kalau misalkan kita coba ambil logika lagi, industri gitu kan, industri menerima uang dari segi penjualan. Nah, tentu uang ini juga tidak didiamkan, tentu uang ini akan disalurkan kembali kepada siapa? Kepada para pemilik faktor produksi. Contoh misalkan ada industri pengolahan pertanian gitu kan ya. Ketika misalkan mereka berbicara tentang bisnisnya dalam mengolah lahan pertanian, otomatis mereka membutuhkan lahan. Lahan ini tentu kalau misalkan lahannya luas gitu ya, ini tentu harus disewa gitu kan. Ini pasti disewa. Nah, untuk itu maka uang dari hasil penjualan itu pasti sebagiannya akan disisihkan untuk membayar sewa lahan. Nah, untuk lahan tersebut kan pasti harus ada yang menggarapnya, berarti kita butuh karyawan untuk menggarapnya. Nah, karyawan ini tentu juga mereka harus dikasih upah gitu. Maka dari hasil penjualan itu ada juga yang disisihkan untuk membayar upah para karyawan. Selain itu juga mungkin di dalam industri ini ada yang mereka itu menitipkan modal, yang memodali. Maka bagi mereka yang memodali juga nanti perusahaan atau industri juga akan menyisihkan sebagian dari penjualannya itu untuk membayar bunga modal bagi para penitip modal tersebut. Nah, selain itu juga pasti sebagian dari penjualan itu ada yang dikatakan sebagai laba usahanya. Nah, laba usaha ini juga nanti akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Ya, sehingga secara sederhana pendapatan nasional itu bisa dilihat dari konteks penerimaan para pemilik faktor produksi ini. Jadi kalau misalkan kita coba totalkan dari biaya sewa, dari upah yang diterima oleh karyawan, terus dari bunga modal yang diberikan kepada para penanam modal, dan laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka itu semua kalau misalkan ditotalkan jumlahnya akan sama saja dengan pendapatan nasional. Sehingga dari ketiga pendekatan ini, pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan pendekatan penerimaan, ini pada dasarnya ya sama-sama aja gitu. Jumlahnya akan sejumlah pendapatan nasional. Sehingga dari masing-masing pendekatan ini memiliki definisi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan pendapatan nasional. Itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe untuk channel Abah Sutis. Dan terima kasih atas perhatian semuanya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.